Assalamualaikum, halo Mam, halo semuanya, apa kabar ya Mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah langsung aja ya Mam, sekarang saya mau masak dulu menu yang sederhana, yang cepet, dan yang enak aja ya pastinya ya untuk keluarga. Nah ini ada sayuran buncis, sisaan food prep kemarin ya. Nah ini buncisnya saya potong-potongin dulu ujungnya ya Mams. Palingan nanti mau saya tumis-tumis aja pakai campuran jagung. Terus nanti mau masak beberapa menu juga. Dan bikin cemilan juga nih Mams untuk anak-anak. Bisa juga buat ide ini ya, ide bekal sekolah. Gimana kabarnya hari ini Mams? Masak apa? Terus juga mudah-mudahan masih tetap sehat, kuat, dan semangat untuk melakukan semua aktivitas ya. Gak terasa kan sebentar lagi mau weekend lagi nih Mams. Padahal ini video saya hari Minggu kemarin ya, baru sempat di-upload hari ini ya. Udah lama banget, mudah-mudahan gak basi. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi untuk Mams nanti di hari weekend mungkin ya Mams. Oke lanjut aja ke masak-masaknya. Ini saya lagi tumis-tumis bumbunya. Tadi tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai, terus saya tambahin juga pakai jagung, tomat, saus tiram, dan gula, garam, lada, kaldu. Simple aja, ini udah mantul. Yang penting hari Minggu ada masakan. Yang penting dapur ngebul ya. Jarang-jarang kan weekend tuh rajin masak-masak Mams. Biasanya kan kadang libur gitu ya, mumpung weekend. Nah ini juga mumpung weekendnya di rumah aja. Dan rencananya juga nanti mau rapihin cucian, setrikaan. Jadi semangat deh. Semangat. Nah ini tumisan buncisnya udah mateng. Tadinya tuh mau lanjut goreng-goreng lauk, bikin lauk ya. Tapi ternyata minyak saya habis, belum sempat beli juga, belum belanja lagi. Tapi alhamdulillahnya ini saya ada paket baru, perintilan baru, alat tempur baru dari Ravel. Nah ini tuh New Ravel Nano Air Fryer yang ukuran compact size 3 liter. Ini benar-benar compact tapi multifungsi ya Mams. Yang pasti sangat mempermudah kita di dalam urusan dapur atau masak-memasak ya Mam. Sehingga memasak jadi lebih praktis, lebih cepat, dan juga lebih sehat. Nah ini saya unboxing dulu. Di dalamnya tuh ada buku petunjuknya, ada tata caranya pokoknya ya. Terus juga dapet tray untuk nanti masak. Dan nah air fryer ini dilengkapi dengan teknologi yang baru, yaitu single fit temperatur di angka 200 derajat Celcius ya Mams, sehingga lebih praktis dan tidak perlu ganti-ganti suhu saat memasak. Nah ini ada tombol untuk pengaturan waktunya ya. Nah di bagian atas ini ada pedoman atau petunjuk pengaturan waktunya ya. Misalnya untuk masak ayam perlu waktu berapa menit, untuk ikan berapa menit, kentang berapa menit, dan yang lain-lain. Nah ini langsung aja saya buka ke bagian dalamnya atau fry potnya ya Mams. Ini tuh bahannya non-stick dan food grade coating. Ini ada tata cara penggunaannya. Awal-awal harus dicuci dulu dengan sabun dan direndam air panas. Kemudian ini yang saya suka, wattnya itu tergolong low watt ya Mams, hanya 650 watt aja. Penggunaannya sangat mudah dan ada dua variasi warna putih atau coconut white dengan kombinasi gold dan juga onyx black dengan kombinasi warna gold. Oke, sekarang langsung aja kita coba air fryernya. Ini saya ada tahu, tadinya tuh mau digoreng pakai minyak, tapi ternyata minyaknya habis. Jadi sekarang kita coba sekalian air fryernya gimana sih. Dan yang pasti bisa lebih hemat minyak dan lebih sehat ya Mams. Ini tahunya saya potong-potong kotak-kotak dulu, kemudian saya balur ke tepung. Saya pakai tepung yang udah berbumbu ya Mams, biar ada rasa-rasanya. Kemudian langsung aja ini tahunya diletakkan di dalam air fryernya. Nah supaya hasilnya garing, crispy, dan juga warnanya cantik, ini saya semprotkan sedikit minyak ya Mams. Oke, ini saya coba langsung masak di waktu 20 menit ya.
Nah, sambil nungguin tahunya itu mateng, di sini saya bisa nyambi, saya tinggal menggorengnya dengan mencuci piring dan juga bisa sambil disambi kegiatan yang lainnya, Mam. Oke, ini akhirnya tahunya udah mateng, kita lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tadi di tengah-tengah waktu saya kocok-kocok dulu, Mam, supaya hasilnya tuh merata gitu ya, Mams. Dan ini tuh sebenarnya sudah ada teknologi 360 heat circulation teknologi gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Terus lanjut, ini saya mau coba goreng ayam. Ada sisaan ayam ungkep kemarin. Ini saya semprot-semprot pakai minyak lagi dan saya masak ke air fryer dengan waktu 30 menit. Nah, ini tahunya mau saya tusuk-tusuk ya, Mam. Jadi kemarin tuh Squinsa beberapa hari ini pulang sekolah tuh selalu beli cilor atau telur gulung gitu ya, Mam. Terus saya jadi pengen bikinin kapan-kapan, tapi tadi tuh sebenarnya pengen bikin, ini tusukannya udah ada ya. Tapi minyaknya ternyata habis, jadi ini nyobain tahunya kita tusuk-tusuk aja, terus nanti kita kasih taburan bumbu di atasnya. Jadi ala-ala cilor tapi sebenarnya tahu. Dan ternyata anaknya suka banget, Mams, dan ini bisa jadi ide untuk bekal sekolah ya. Nah, ini ayamnya udah mateng gak terasa tadi ya. Disambi ini itu, disambi ngelipetin baju, disambi ngeladenin Syakil dan yang lain-lain. Dan alhamdulillah menu untuk hari ini sudah matang semuanya. Menu sederhana aja yang ada di kulkas, yang penting dapur ngebul judulnya. Oke, lanjut ya, Mams. Ini saya sekarang mau nyetrika seragam sekolah dan juga kemejanya Pak suami, nyicil-nyicil aja seragam sekolah untuk besok ya. Kalau nggak dicicil hari sebelumnya, paginya tuh terlalu huru-hara takutnya ya, Mams. Dan ini tuh sebenarnya tadi sudah dicicil-cicil juga, disambi nungguin ayam mateng, disambi ini itu gitu. Terima kasih ya, Mam, yang sudah mau nonton. Jangan udahan dulu karena habis ini saya mau sharing ide cemilan yang simple, praktis, enak, dan bisa jadi ide bekal sekolah juga untuk anak-anak. Pastinya anak-anak suka ya. Ini videonya saya cepetin ya, Mam, speednya saya naikin supaya semangatnya lebih meningkat lagi. Pokoknya kerjaan mama tuh ya kalau weekend pasti ada PR cucian, setrikaan, lipetan yang menggunung-gunung ya, Mams. Apa cuma saya aja yang begini? Tiap weekend kerja Rodi nih. Oke, sekarang balik lagi ke dapur. Ini saya mau bikin cemilan dari bahan roti tawar, terus ada susu kental manis dan juga keju. Cuman 3 bahan aja, tapi ini saya pakai keju yang quick melt ya, Mams, atau bisa juga diganti yang mozzarella. Nah, ini diparut-parut kejunya, atau bisa juga pakai keju yang lembaran itu ya, yang quick melt kalau bisa ya, Mams, atau yang mozzarella. Terus tinggal dimasukin aja ke air fryer selama 10 menit. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya suka banget yang gosong-gosongnya ini nih, Mams, enak banget. Rasanya ngeju, asin, gurih, dan manis. Ini cocok banget buat bekal sekolah anak, buat cemilan anak, buat snack sore-sore, atau buat sarapan juga enak. Nah, ini saya sambil mau ngopi karena tadi seharian udah udah beraktivitas gitu ya, udah ngerjain segala pekerjaan rumah. Jadinya sekarang mau nyantai dulu. Dan oh iya, Mams, yang mau samaan air fryernya atau mau tahu detail produknya bisa cek linknya di kolom deskripsi ya, Mams. Dan lupa saya kasih tahu kalau produk Rafael itu ada garansi 2 tahun ya. Nah, ini saya lagi ngasih tahu anak-anak ini tuh enak banget gitu. Mereka udah pengen minta tapi Quinsa gak mau masuk kamera katanya. Jadi ini saya kasih dulu ke anaknya.
Nah, ini anak-anak pupu, kita gantian main ke sini, ngelanjutin me time ya. Ini tuh mereka kalau udah masuk ke kandang artinya biasanya pupu udah nyari-nyari makanan ya. Karena biasanya saya suka naruh makanan di dalam kandang ya mam, supaya terbiasa aja gitu. Nah ini biarin pupu duluan yang makan biar dia puas. Anak-anaknya masih pecicilan di luar kandang, dia belum tahu kalau ada makanan. Kalau tahu nanti bisa berebutan ya. Dan ini anak-anaknya walaupun udah gembul-gembul begini masih belum disapih ya mams. Ini umurnya udah 3,5 bulan mungkin ya. Dan mungkin sebentar lagi akan berpisah karena dua anaknya ini nanti akan diadopsi sama kakak ipar saya dan juga teman saya. Nah ini si Piku yang paling pecicilan, yang paling gemoy dan usil tengil gitu ya. Ini sering banget kejepit, kakinya nyangkut di antara besi-besi kandang. Nanti kalau udah mulai kejepit tuh meong-meongnya udah kayak kucing berantem. Terus ini si Pilo, sampai lupa nama-namanya. Ini lagi ngos-ngosan tuh ya, sampai lidahnya melet-melet karena lari-larian terus kalau lagi di luar. Ini juga aktif banget. Dan yang terakhir ini si Pito, mana Pito? Nah ini si Pito, kemungkinan besar yang kita keep, yang kita pelihara ini si Pito nih mams. Karena ini udah ditekin sama Syakil, namanya Pitokil, Pitonya Syakil. Tapi sebenarnya saya galau sih antara melihara kucing yang jantan atau yang betina. Nah kalau yang jantan tuh takutnya nanti kalau udah birahi dia bakalan spraying kemana-mana gitu ya mams. Gimana nih? Ada gak sih kucing jantan yang udah nanti birahi tapi dia pinter gak spraying? Atau harus di steril kali ya sebelum dia birahi? Nah ini lagi main-main dulu nih mams. Dan mohon maaf ini videonya udah mulai gelap karena di luar sudah sore. Makanya setiap malam, sore menjelang malam, biasanya ini saya kurung semuanya di dalam kandang supaya udah istirahat, gak pecicilan lagi dan biar gak berantakan. Oke deh mams dan teman-teman semua, saya akhiri dulu videonya di sini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya mam. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, maaf lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.